Halo Sobat Gen Z, kembali lagi di podcast Gen Z, ruang obrolan seru, inspiratif, dan motivasi. Kita akan ngobrol dengan para renang atlet DKI Jakarta. Halo Mas, apa kabar? Halo, baik. Baik. Boleh kenalan Mas Kobul secara singkat ke Sobat Gen Z? Baik, terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Kabul Effendi. Saya atlet perenang DKI Jakarta. Saya tinggal di Depok. Oke, dengan biasa dipanggil Mas Kobul ya? Iya. Nah, Mas Kobul. Mas Kobul adalah atlet para renang DKI Jakarta, tunadaksa ya Mas Iya. Kobul ya. Boleh jelasin ke teman-teman tunadaksa itu apa sih Mas Kobul? Tunadaksa itu bagian dari kekurangan anggota tubuhnya. Seperti amputasi kaki, tangan. Dia ada di kursi roda juga, paraplegia, polio. Itu banyak. Oh banyak ya, ini bagian dari tunadaksa Iya. ya teman-teman. Nah, menariknya seperti ini teman-teman. Mas Kobul ini walaupun ada sedikit keterbatasan, tetapi tidak mengurangi dari prestasi yang didapatkan oleh Mas Kobul. Iya. Mas Kobul adalah atlet para renang, tidak menutup kemungkinan untuk terus berprestasi teman-teman. Di dalam kekurangan itu membuat Mas Kobul makin semangat dalam berlatih. Nah, boleh kasih tahu teman-teman Sobat Gen Z, Mas Kobul tuh olahraga renang dari tahun berapa? Yes. Sebelumnya saya di olahraga renang, saya di badminton dulu. Oh, badminton. Saya di badminton dulu, Kak. Jadi di Paparnas Papua tahun sebelumnya itu saya di badminton. Nanti saya gugur di Pasir Grup. Oke. Dan setelah itu saya diajak dari pengurusnya NPC untuk pindah ke cabur renang. Oke. Coba pindah ke renang. Terus coba latihan 4 tahun ya, latihan di Solo, alhamdulillah dapat juara. Wah, luar biasa. Jadi awal mulanya tuh pekan Paralimpik Nasional. Iya. Di bulu tangkis. Di bulu tangkis. Tahun 2020. Oh, 2020. Setelah itu beralih ke renang. Karena dari NPC Jakarta melihat Mas Kobul nih sepertinya lebih potensi di renang. Iya, benar. Dan akhirnya juara. Iya, alhamdulillah. Luar biasa, alhamdulillah. Juara di mana Mas Kobul? Saya di Peparnas Solo tahun lalu juara 3. Juara 3. Iya. Di gaya 50 punggung. 50 meter punggung teman-teman. Wah, luar biasa. Mas Kobul juara 3 di Pekan Paralimpik Nasional di Solo. Di Solo. Luar biasa. Jadi awal mulanya tuh dari atlet badminton dulu ya. Iya, benar. Dan karena persaingannya banyak, terus direkomendasikan ke renang. Iya. Oh, luar biasa. Terus Mas Kobul kesehariannya apa sih kalau misalkan selain dari berenang ini? Seharian saya sih sering nge-grab sih, Mas. Oh, iya, nge-grab. Kadang ya kalau nggak nge-grab di rumah aja. Oh, luar biasa. Tidak menutup kemungkinan untuk terus berjuang. Selain dari olahraga, berjuang juga di tempat lainnya. Luar biasa nih, patut menjadi inspiratif buat teman-teman yang males nih, yang dia di rumah aja. Mas Kobul aja walaupun ada sedikit keterbatasan, tetapi terus mendobrak batas ya Mas ya. Sesuai slogan NPC Indonesia, mendobrak batas untuk menuju prestasi yang hilang. Oke, terus selain ada nggak sih hobi selain bulu tangkis tadi sama berenang? Saya sering sebelum di renang ini saya sering main bola. Oh, main bola juga. Iya. Sering main bola itu ada namanya sekarang itu sepak bola amputasi. Oh, beliau bukan hanya atlet renang ternyata sebelumnya tuh badminton, terus sepak bola sampai ke Bangladesh, Malaysia. Nama tentunya apa? Sepak bola amputasi Indonesia. Kan udah ada di dunia. Bahkan udah ada di dunia guys. Mas Kobul mewakili sepak bola amputasi Indonesia, bukan lagi provinsi Indonesia ya. Indonesia. Oh, tapi kenapa Mas Kobul boleh diceritain Mas? Dari sepak bola kan udah mewakili Indonesia nih, Bangladesh, Malaysia. Kenapa nggak dilanjutin gitu? Gini, karena kita
udah ini ya apa senior, jadi Oh, kita iya. udah punya adik-adiknya, Oh, jadi kita berikan ruang lah regenerasi. adik-adik sekarang Iya. untuk mereka Berprestasi, berlatih ya, berlatih. berlatih. Oh, jadi regenerasi Iya. teman-teman. Di sepak bola amputasi itu ada regenerasi. Mas Kobul udah senior, Iya. udah Malaysia, Bangladesh. Akhirnya diturunin dari junior. Iya. Oke. Kan sekarang ada klubnya sih mas. Oh, ada Dekatnya klubnya. ada. Namanya Persat Jakarta. Pusat Jakarta. Nah, buat teman-teman yang punya kekurangan di bagian tubuh atau khususnya amputasi itu ya, Iya. hanya amputasi aja. Amputasi ya. Tangan kaki aja. Kalau pemain dia di amputasi kaki, Ya. nah setelah Ya. kalau kiper di tangan mas. Oh, kalau kiper di tangan, kalau pemain di kaki. Iya. Nah, buat teman-teman yang merasa kekurangan di bagian tersebut bisa daftar untuk terus berprestasi. Iya. Jadi nggak ada kata berhenti atau menyerah gitu ya Mas Iya, Kobul ya. Iya. Oke, apa direkomendasikan di klub Persat Jakarta. Persat Jakarta Selatan? Kan udah ada di daerah-daerah juga. Jawa Timur Oh, ada banyak. Jawa Timur ada. Terus kita nanya-nanyanya kemana itu kalau mau daftar? Itu aja ke websitenya itu sepak bola amputasi Oh, sepak bola amputasi Indonesia. Di Indonesia. IG-nya juga begitu. Di Instagram dan websitenya. Jadi buat teman-teman bisa silakan daftar. Iya. Jika mempunyai kekurangan di bagian pemain di bagian kaki, kiper di bagian tangan, bisa daftar buat bisa berprestasi untuk Indonesia. Ya, jadi sebelumnya itu saya ikut dulu sama ini. Sekarang udah ada adik-adik yang masuk-masuk, jadi saya fokus di renang lah sekarang. Oke, luar biasa. Terus prestasi Mas Kobul selain dari pekan Paralimpik Nasional kemarin juara 3 gaya punggung, apalagi Mas? Saya pernah di renang, saya pernah DKI kejuaraan se-DKI, Ya. saya pernah sahabat juara 1 Juara kemarin. Terus juara tahun lalu juga se-DKI saya pernah juara 3, juara 2. Dua di gaya punggung juga. Oh, spesialisnya Mas Iya. Kobul itu memang di gaya punggung. Iya. Juara 1 di DKI, juara 3 di DKI maupun di nasional. Iya. Luar biasa. Terus harapan Mas Kobul nih ataupun tantangan dulu dan tantangan Mas Kobul nih untuk event berikutnya apa Mas? Ada yang mau disampaikan? Iya. Event berikutnya kita insya Allah di Peparnas 2028-2029 di Maluku. Maluku atau nanti di DKI. Ya, amin. Yang terbaik. Nah, jadi tantangan saya ya mau sahabat juara lagi lah Mas. Amin. Ya. Kita doakan bersama Sobat Genzi buat Mas Kobul agar mendapatkan hasil yang terbaik dan juara mewakili DKI Jakarta di pekan Paralimpik Nasional antara Maluku atau Jakarta di tahun 2028. Terus tantangannya tersendiri apa Mas? Kayak tempat latihan atau gimana? Nah, untuk tantangannya kita di latihan kita ngejar waktu. Ngejar waktu aja ya. Ngejar waktu tantangan karena waktu kita 4 tahun ini harus ngejar yang di atas kita itu Mas. Oh, betul. Yang mas-masnya tahun dulu ya waktunya lebih cepat. Betul. Kita harus ngejar waktu mereka. Harus ngejar waktu mereka biar bisa juara 1 ya. Iya. Mas Kobul juara 3. Gimana caranya bisa bukan hanya mempertahankan tapi meraih juara 1. Kita doakan bersama semoga Mas Kobul lancar, latihannya sukses, disehatkan agar bisa mendapatkan juara 1 di Bapak. Terus selanjutnya harapan Mas Kobul nih apa untuk mungkin NPC organisasi Mas Kobul ataupun ada yang mau disampaikan? Untuk harapan saya sih NPC semoga semakin jaya, semakin semangat lagi untuk bimbing kita ya. Amin. Atlet-atlet disabilitas sampai ke nanti ke dunia mungkin ya. Amin. Betul. Kita coba sampaikan agar ada training camp mungkin ke luar negeri biar makin semangat latihannya ya. Mungkin itu salah satu harapan juga ya Mas. Iya, harapan juga. Dan kalau ningkatin
semangatnya teman-teman juga Betul. kan, biar nggak bosan ya latihan 4 Betul. tahun sini aja. Betul. Iya. Nanti kita sampaikan kepada NPC dan semoga ini menjadikan motivasi untuk para atlet renang. Iya. Kita adakan training camp di luar negeri maupun di luar kota untuk mengadakan studi banding. Terus harapan seperti penginapan dan lain sebagainya mungkin ada. Kalau harapan untuk kita asrama sih pengen ya Mas ya. Pengen, Nah, asrama untuk teman-teman juga yang jauh-jauh kan, untuk mungkin kesininya membutuhkan waktu lama ya, Ya. kadang telat juga latihan ya. Jadi semoga bisa tercapai Iya. asrama itu untuk para atlet dan juga training camp untuk para atlet agar makin semangat dan makin memotivasi ya. Terus selanjutnya Mas Kobul ini apa sih hal yang membuat Mas Kobul tuh semangat dalam latihan? Ada nggak tokoh inspiratif Mas Kobul, role model gitu? Saya sih ngelihat kalau untuk tokoh sih nggak ada sih Mas ya. Kalau saya ngelihat sih dari semangatnya Semangat teman-teman, teman-teman. semangat dukungan dari keluarga juga kan, dari anak istri, dari anak. orang tua ya. Tuh, saya ngelihat dari teman-teman juga lebih semangat dari kita ya. Jadinya kita makin terpacu. iya, terpacu lagi kita. Mereka bisa nih. Ya udah dah, kita bisa. Berarti dari teman-teman kita Mas Kobul melihat mereka bisa, kenapa saya enggak? Iya. Gitu ya. Jadi banyak dan teman-teman yang mungkin kakinya dua-duanya amputasi dan nggak punya tangan. Kemarin ada ya waktu di kejuaraan DKI Jakarta yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, mereka tetap berjuang dan mendapatkan juara. Luar biasa itu Mas. Jadi itu menjadi role model Mas Kobul ya, dan doa orang tua juga kan. Terus kalau untuk menjadi atlet tuh kemauan sendiri atau diarahin orang tua atau ada pelatih yang arahin atau bagaimana? Untuk kemauan sendiri sih Mas. Kemauan sendiri. Iya. Lihat dari Jadi kita ngelihat dari dukungan dari keluarga juga sih sebenarnya, dorongan dari keluarga, terus dukungan dari asosiasi juga ya, ada MPC-nya. Kita ikut olahraga. Wah, luar biasa tanah. Terus sebelumnya itu di NPC tahunya dari mana Mas? Saya pernah masuk di asrama dulu Mas. Jadi di yayasan CSS di Cilandak sini, Fatmawati. Jadi di situ NPC ini nyari teman-teman untuk masuk gitu. Jadi nyari teman-teman. Jadi saya pernah ikut itu latihan di Senen Mas dulu. Senen. Ikut latihan Senen. Jadi didukunglah sama komunitas. AWDI. Jadi kita diberikan income lah, ongkos itu, semangat lagi. Betul. Itu penting banget ya buat semangat para atlet dari yayasan terus ke komunitas dan akhirnya disupport masuk tim pada para renang DKI Jakarta. Wah, luar biasa, tahan banget. Oke, closing buat teman-teman sobat Genji nih, ada apa yang mau disampaikan Mas Kobul, motivasi atau hal yang perlu sobat Genji lakukan gitu biar makin semangat dan bisa berprestasi Mas? Silakan Mas. Teman-teman Genji ya, jangan pernah merasa kita lemah, karena hanya kita lah yang mencapai impian kita ya. Latihlah yang keras-kerasnya, karena di luar sana kita nggak tahu lawan kita itu lebih keras lagi latihan gitu. Jadi jangan pernah merasa kita lemah. Jadi jangan merasa kita lemah, teruslah berusaha. Adalah pesan dari Mas Kobul. Terima kasih banyak Mas Kobul atas wawancara yang eksklusif yang membuat sobat Genji harus bergerak, karena Mas Kobul saja yang memiliki sedikit keterbatasan memiliki prestasi yang sangat banyak dan mendobrak batas ya Mas Kobul. Alhamdulillah kita doakan semoga Peparnas 2028 bisa sukses dan mendapatkan medali emas mewakili DKI Jakarta.
dan lanjut mewakili Indonesia tentunya Amin, di amin. kancah internasional, dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.